kata Uni. Halo, selamat malam Bang. Halo, selamat malam Bang. Malam. Anda dari Kristen? Iya Bang, saya dari umat Kristen Bang. Oke, silakan Bang. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Mungkin Anda mau bertanya atau boleh saya tanya nih? Iya, jadi di sini saya mau bertanya Bang. Tadi Bang bilang Yesus dilahirkan oleh moyang yang berpoligami gitu. Berpoligami, iya. Oke, terus? Jadi di situ dia Bang berdasarkan itu kan berdasarkan silsilahnya begitu Bang ya. Jadi sebenarnya tidak bisa kita ambil lagi dari situ dia Bang. Sebab begini dia. Bunda Maria itu telah dipilih oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, dikaruniai bisa mengandung Yesus begitu Bang. Oke. Jadi tidak bisa lagi kita mengatakan bahwasanya ada silsilahnya begitu Bang. Memang tertulis di Alkitab gitu. Baik. Jadi Bang gini, kalau menurut Anda kita tidak bisa mengambil dari moyangnya, itu nggak bisa juga seperti itu. Karena apa? Kan dari akarnya yang kita bahas. Karena itu tertera di kitab Anda. Di Matius 1 pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Kan Daud itu dia dari hasil poligami. Makanya melahirkan keturunannya itu Yesus. Jadi akarnya yang diambil. Coba kalau kita tidak bisa mengambil dari Daud, mau dari mana Maria itu berasal? Kan gitu pula. Bunda Maria itu tidak menikah untuk melahirkan Yesus. Dia dikaruniai oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Sudah, saya tahu itu. Terus? Jadi nggak bisa lagi kita buat dia dari silsilah itu Bang. Tuh, kalau tidak bisa lagi dibuat dari silsilah itu Bang, maka buang aja tulisan silsilahnya di kitab Anda itu. Ngapain masuk kitab kalau kayak gitu ya? Kenapa harus saya buang Bang? Lah, namanya itu tertulis, nggak bisa kita melupakan yang tertulis. Kalau Anda melupakan yang tertulis atau membuang yang tertulis, maka Anda berarti tidak mengimani kitab Anda sendiri. Saya mengimani Bang, memang benar. Memang benar yang Abang katakan. Cuma begini Bang, itu kan tadi sudah saya jelaskan, itu dia bukan Bunda Maria tidak menikah untuk melahirkan Yesus, begitu. Ya tahu gini. Meskipun dia tidak menikah ya, meskipun ya Hana tidak menikah, melahirkan Maria tanpa pernikahan, Maria melahirkan Yesus tanpa pernikahan, tetap aja silsilahnya sampai ke atas itu tetap berlaku gitu. Kalaunya coba gini ya, Daud tidak berpoligami. Ya. Maria itu dari mana nongolnya? Kan pasti semuanya ada sebab, ada musababnya, ada sebab, ada akibatnya, kan kayak gitu. Sebab Daud berpoligami, akibatnya menurunkan garis keturunan Maria, kan kayak gitu. Gak mungkin Maria itu langsung nongol turun dari langit, gak mungkin. Ya memang benar kan pada waktu itu memilih dia, Tuhan memilih dia. Berarti apa yang saya sampaikan kata Anda benar, Anda benarkan, ya memang seperti itulah Bang. Yesus itu moyangnya dari poligami gitu. Silsilahnya benar, mau Maria dianggap suci karena dia kan mengandung Yesus Kristus, begitu Bang. Bisa saja siapa saja pun bisa wanita itu dipilih Tuhan. Begitu Bang. Iya, masalahnya gini Bang, yang kita bahas itu masalah poligami, bukan penyebab Yesus itu dilahirkan seperti apa, bukan. Yang kita bahas tadi yang bertanya kepada saya tentang permasalahan poligami. Saya jawab aja, Islam datang untuk membatasi poligami dan mengatur poligami.
Karena Yesus tidak ada melarang poligami, Yesus tidak ada menyinggung poligami. Dan saya sampaikan kepada dia, Yesus itu pun berasal dari moyang yang berpoligami gitu. Makanya saya bilang poligami itu sangat penting bagi Kristen. Kalau tidak ada moyangnya Yesus itu berpoligami, hari ini Kristen nyembah tiang listrik, Bang. Kan sudah saya bilang, Bang. Uh, Tidak ada Bunda Maria pada waktu itu, bisa saja Tuhan memilih orang yang lain, begitu, Bang. Berarti kalau dia memilih orang yang lain tidak sesuai pula nubuatan-nubuatannya dahulu. Artinya apa? Tuhan malah berdusta jadinya. Bukan begini. Kan nggak bisa juga kayak gitu, Bang. Nggak bisa. Artinya yang memang dipilih oleh Tuhan itu telah dinubuatkan akan datangnya Mesias melalui Bunda Maria. Nggak bisa kita bantah itu. Itu harus terjadi. Kecuali tadi abang bilang kenyataannya istilahnya Bunda Maria itu menikah lalu melahirkan Yesus. Bisa jadi, Bang. Ini kan bukan menikah Bunda Marianya, Bang. Begitu. Seharusnya gini, Bang. Ya, seharusnya kita mau berpikir gitu. Ada hikmah apa gitu? Secara logika kita, Tuhan menurunkan Yesus itu dari moyang yang berpoligami gitu. Seharusnya dipikir gitu. Kenapa harus Maria yang melahirkan Yesus tanpa menikah dari moyang yang poligami? Kenapa coba? Artinya apa? Poligami itu bukanlah tabu gitu. Seperti yang dianggap oleh Kristen. Bukanlah tabu. Karena apa? Itu telah dilakukan oleh nabi-nabi di zaman dahulu. Bahkan langsung dikaitkan ke silsilah Maria. Artinya apa? Jangan sewot dengan poligami. Jangan membantah ya apa yang telah tertulis dari diajarkan para nabi terdahulu. Kalau kita bantah, sama saja kita menentang ajaran para nabi, menentang kitab Anda sendiri jadinya. Sendiri, Bang. Karena apa yang ada tertulis di Alkitab itu benar semuanya. Ya, ini kalau kita benarkan. Selanjutnya tadi, Bang, abang bilang tadi penghapusan dosa orang Kristen itu apa tadi dengan kotoran sapi atau lembu ya? Iya. Itulah dia. Jadi saya nggak terima di situ, Bang. Ya, Bang bilang tadi. Nah, itu juga tertulis kan? Kalau coba Anda buka, Abang buka Keluaran 29 nomor 14. Kenapa harus Anda tolak kitab Anda? Sudah saya buka, Bang. Kalau kita hanya membaca sepenggal dan tidak tahu cerita sebelumnya, sama saja omong kosong itu, Bang. Bang, kalaunya saya menampilkan satu ayat, saya bukan baca semenggal, berarti saya paham konteksnya. Itu alasan klasik Kristen aja baca sepenggal-sepenggal itu. Meskipun saya baca keseluruhan, tidak juga berubah dia kalimatnya. Di sini tertulis, Bang, di Keluaran 29 ayat 12, haruslah kau ambil sedikit. 14. Tunggu, saya baca dari 12 sampai ke 14. Dari 11 saya baca. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darahnya sembelihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Masuk kita ke yang 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Jadi kan nggak berubah juga kan? Jadi kalau hanya abang baca dari ayat 14, seakan-akan menjelek-jelekkan begitu, Bang. Oh enggak, Bang, karena apa konteks sebelumnya itu sudah kita pahami. Kemudian kau di situ diperintahkan kan untuk mengambil lemak itu kan nggak boleh dimakan oleh Yahudi.
isi perut itu kan yang kotor, umbai hati, kan nggak boleh dimakan itu kedua belah pinggang segala lemak yang melekat yang ada pada lembu tersebut, karena nggak boleh mereka makan lemak dari lembu, kan kayak gitu, harus dibakar. Nah, habis itu perintahnya lagi ya, tapi daging lembu itu terus juga kulitnya yang masih bisa berlaku sama kotorannya itu harus dibakar. Itulah korban penghapus dosa gitu. Jadi, Oh, jadi kenapa Bang bilang penghapusan dosa umat Kristen itu menggunakan kotoran lembu? gini, tidak ada diajarkan di kitab para nabi ya menghapus dosa pakai darah atau menebus dosa memakai darah manusia, nggak pernah ada. Makanya saya sampaikan salah satunya menebus atau menghapus dosa itu di zamannya para nabi pakai tai sapi gitu, tai lembu gitu. Kali ngomong sama Bang, ini bukan hanya kotorannya Bang. Di sini kan sudah jelaskan. Tadi saya sudah baca dari ayat 11 sampai ke ayat 14. Itu dibakar Bang. Iya, itu salah satunya. Kan tai lembunya itu kan dibakar gitu sama kulitnya, sama dagingnya. Ya, dibakar. Tapi Bang. Salah satunya caranya seperti itu. Pakai daging sapi, pakai kulit sapi, pakai bara dan pakai kotoran lembu gitu. Itulah dulu diajarkan untuk dibakar sebagai korban penghapus dosa. Gak ada para nabi itu semenjak dulu mengajarkan menebus dosa atau menghapus dosa pakai darah manusia. Gak pernah ada. Jadi begini, saya kembalikan lagi ke umat Islam. Hmm. Penghapusan dosa dengan minum air kencing onta. Bagaimana pula itu? Dari mana menghapus dosa pakai minum air kencing onta? Nggak nyambung, itu adalah dua pembahasan yang berbeda, nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung kamu bilang. Jadi apa manfaatnya minum air kencing onta bagi umat? Ya, baik Bang, saya tanggapi dulu ya. Pertama tentang masalah kencing unta ya. Itu adalah hadis yang dikeluarkan, bukan diperintahkan untuk muslim. Nggak ada di hadisnya itu untuk seluruh muslim minumlah kencing unta, nggak ada. Tapi apa hadis itu, Bang? Jadi hadis itu ada yang berkaitan hadis untuk saat itu juga dan hanya untuk orang itu saja. Itu kan ceritanya sebagai pengobatan. Karena apa? Tidak ada pengobatan yang efektif dicoba oleh suku tersebut. Maka Nabi kami ya mensabdakan ya, karena Allah menurunkan penyakit dan dia juga menurunkan obatnya. Ikhtiarnya, usahanya apa? Kencing unta itu dicampur juga dengan susu ya, bukan tanpa campuran. Jadi hanya untuk dia saja, bukan untuk yang lain. Gitu, makanya kan saya kasih perbandingan tadi. Ya, saya kasih perbandingan tadi, Bang. Di dalam 2 Raja-Raja 18:27, daripada kita minum kencing unta, ya di ajaran Kristen pernah meminum kencing sendiri campur tai sendiri gitu. Ya kira-kira kita lebih mau yang mana? Minum kencing unta campur susu atau minum kencing sendiri campur tai sendiri? Kan gitu perbandingannya. Ada tertulis. Ada 2 Raja-Raja 18:27 coba. Di Kristen ya minum kencing sendiri dan campur tai sendiri gitu. Pernah dilakukan oleh orang-orang yang tertulis di kitab Kristen. Dua Raja-Raja ayat 18. Pasal 2 Raja-Raja pasal 18 nomor 27. Nih, ya. Saya bukakan di sini ya. Nah, coba buka. Ya, ini kosakatanya kayak gini nih ya. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya
dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Jadi ajaran minum air kencing itu lebih dulu ada di Kristen. Parahnya minum air kencing sendiri sama campur tainya sendiri, Bang. Jadi jangan heran kalau ada ya saran untuk pengobatan minum kencing unta campur susu. Karena ajaran minum kencing sendiri campur tai sendiri ada di Kristen lebih dulu gitu. Itu bukan diajarkan kepada umatnya, Bang. Bang, di situ ya, kalau kita baca perikopnya ya, satu perikop tentang masa paceklik, masa kekeringan, tidak ada makanan dan minuman. Makanya orang-orang yang tertahan di tembok itu mereka minum kencingnya sendiri, dicampur supaya kenyang sama makan tainya sendiri gitu. Itu kan Ini kan itu, Bang. Ya iya, sama dengan hadis kencing unta itu. Masa paceklik gak ada obat, kesulitan juga. Iya. Gitu. Jadi kalau kita mau pilih-pilihan, ya pilih mana kira-kira? Minum kencing unta campur susu atau minum kencing sendiri campur tai kita sendiri? Kalau yang bilang itu di masa panceklik atau kesulitan di masa minum air kencing unta itu nggak masalah kesulitan itu, Bang. Untanya ada. Kok nggak itu? Ini masalahnya kan itu krisis pengobatan, bukan masalah paceklik. Krisis pengobatan yang tidak ada yang ampuh. Tidak ada yang ampuh. Jadi dicoba lah minum air kencing unta ya. Ya dicoba, kan disarankan karena ada dalil Allah menurunkan penyakit, dia juga menurunkan obatnya. Kenapa juga nanya sama Nabi? Nabi bukan dokter pula. Kan gitu, tanyalah kepada tabib kan gitu. Aneh juga yang nanya. Jadi masih gimana aku bilangnya? Kalau aku dulu sempat juga Islam, Bang. Gimana? Oh, sempat Islam berapa lama? 15 sekitar 12 tahun, Bang. 12 tahun. Itu Bang, sholat jenazah berapa rakaat? Kalau sholat jenazah saya nggak tahu, Bang, sebab Waduh. itu dulu. Ya udah, saya ganti pertanyaannya. Saya ganti. Boleh? Kemarin tuh ada yang salah tuh, ya. Dia ngaku Islam juga. Saya mau tanya, kata saya. Di dalam tayamum itu kumur-kumurnya berapa kali? Begini, Bang. Oh, Saya umur 3 tahun sampai kelas 3 SMP saya Muslim. ya, kumur-kumur dalam tayamum berapa kali, Bang? Saya nggak tahu itu, Bang. Waduh, iya. Begini, Bang, jangan abang ketawain saya. Sebab 90% umat Islam mereka menghafal Al-Quran dengan tidak tahu artinya. Abang mau, kira-kira abang mau salahkan siapa tuh? Mau salahkan ajaran Islamnya atau mau salahkan penganutnya? Itu saya tidak mau menyalahkan. Saya tidak menyalahkan. Memang itu kenyataannya. Dan saya tidak tahu sebenarnya mana salahnya. Sebab itu bukan urusan saya begitu. Baik, Bang. Jadi begini, Bang, ya. Kalau untuk masalah di Islam memang ya ada yang paham menerjemahkan Al-Quran karena memang ada pendidikan khususnya. Ada juga yang bisa baca, bisa hafal, tapi dia tidak bisa menerjemahkannya karena dia tidak mengenyam pendidikan ulumul Quran. Kayak gitu. Artinya orang yang tidak bisa menerjemahkan, silahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang bisa menerjemahkan. Kan ada aturannya di Al-Quran itu. Nah, kalau Anda cuma bisa baca, Anda kagak mau belajar, salah Anda sendiri. Bukan menyalahkan ajaran Islamnya gitu. Bang. Anda ini kena rokok kayaknya. Anda turun dulu, naik lagi ya. Pelanggaran Anda. Pelanggaran. Merokok ya. Coba naik lagi, Bang. Ya, kalau kena pelanggaran merokok itu turun dulu, minta naik lagi. Tadi nama abangnya siapa, teman-teman? Nama abangnya siapa? Namanya siapa? Hah?
Namanya siapa tadi? Namanya siapa? Namanya Agus Kompos. Oh iya, saya nah nih biar kita naikin lagi gitu pelanggaran tadi. Sebelum selesai diskusi kita. Ya, Bang. Iya, merokok nggak bisa bang, pelanggaran bagi TikTok. Gitu. Jadi nggak bisa, jangan kena kamera kalau ngerokoknya gitu ya. Jadi bang ya kita yang penting di dalam agama Islam itu ya disampaikan sesuai dengan ajaran dan syariat yang tertulis gitu. Meskipun umat Islam itu bisa baca Quran, tidak bisa menerjemahkan, tapi mereka semua paham gitu dari perintah syariat agama Islam itu. Contoh perintah sholat, Bagaimana cara paham paham? mereka. Nah, Bagaimana cara gini masalahnya ya mengerti apa apa yang yang kita diajarkan gini, apa yang diajarkan kepada umat Islam itu contoh ya bacaan sholat Al-Fatihah, maka itu akan diajarkan beserta terjemahnya, belajar intinya. Kalau mungkin satu, iya bang. Bang Lubis kenapa malah dikeluarkan? Belum selesai lah. Belum selesai sama dia. Naikin lagi. Jangan dikeluarkan. Mana tadi abangnya? Iya. Banyak cewek ini ngintip-ngintip saya ya. Mana tadi? Nggak bisa saya ya. Kalaunya pribadi ditanya kepada saya ya. Bening, piring terbang. Iya, terbang nanti piring. Udah duduk manis saja dulu ya. Nggak ada lagi beliau naik. Mana dia? Nanti saya lihat dah yang blokiran ya. Nih, jangan diturunkan dulu, belum selesai. Iya, kok putus bang? Iya, putus tadi. Oke, jadi gini bang ya. Contoh ya ketika diajarkan masalah sholat, bacaan Al-Fatihah itu diterjemahkan, diajarkan dengan terjemahnya. Jadi yang berkaitan dengan ibadah itu pasti diajari dan dikasih pemahaman dari kosakata Arab ke kosakata Indonesianya. Tidak seluruh Al-Quran gitu. Berbeda bang dengan Kristen. Kristen kan cuma imani saja, meskipun kagak tahu teks aslinya. Nah gini, yang tidak ada di kitab asli Kristen yang berbahasa Yunani, tiba-tiba ada terjemahannya. Diimani saja pula terjemahannya. Itu siapa gitu yang bersabda itu, yang menulis itu siapa, firman siapa, siluman mana yang berfirman kayak gitu. Ada buktinya bang? Oh mau bukti, baik. Nih ya, nih saya tampilkan dulu ya. Saya bukan ini ngajarin teman-teman Kristen ini harus sedikit-sedikit ya teman-teman. Ya lah bang, mana tahu tertarik aku kan kembali lagi ke agama Muslim kan? Nggak perlu lah. Ngapain kan gitu. Jadi tujuan abang live ini apa? Tujuan saya live sebenarnya bang ya, saya hanya menyampaikan yang tertulis dan hanya menjawab syubhat gitu. Nggak ada tujuan lain. Supaya menyampaikan, menjawab syubhat apa yang telah dilontarkan oleh apologet Kristen, itu intinya gitu. aku Menjawab tuduhan terhadap agama saya. Jadi gini bang, kita bahas dulu nih ya, saya tampilkan dulu buktinya ya. Nih bang, saya bukakan dulu satu persatu, sabar ya. Makabe habis itu nih Markus. Ya, saya buka juga di sini. Oke. Baik bang, ini perhatikan ya di layar ya kawan-kawan Kristen juga nih ya. Mana yang kata saya terjemahannya ada, teksnya, teks aslinya nggak ada. Ini Kodeks Sinaiticus ya bang ya, yang dipakai oleh Lembaga Kristen Indonesia untuk menerjemahkan kitabnya. Ini kitab asli Anda yang berbahasa Yunani ya. Nih, yang berbahasa Yunani yang ditemukan manuskrip Yunani Anda. Mari kita buka Markus ya. Markus. Kitab Anda itu
Markus 16. Markus 16. Oke. Nih kita lihat ya. Ini dari ayat 1 ya Bang ya. Ya. Yang ditemukan. Sampai ayat nih. Berapa nih? Ayat 8. 8. Sekarang coba lihat kitab Anda. Sampai ayat berapa Markus 16? Ayat 20. Sekarang pertanyaannya 9 ya sampai 20. Ya. Itu siluman mana yang berfirman? Nggak ada, ini teksnya tidak ditemukan. Kalau kita membahas ke situ Ustadz, udah itu pembahasan bagi kaum-kaum yang mengerti seperti apa. Nah itulah Bang yang saya bilang, imani saja meskipun ditipu. Beda dengan Islam. Islam nggak bisa kayak gitu, harus dicari teksnya gitu, nggak bisa ditipu meskipun dia tidak bisa menerjemahkan Al-Quran gitu. Jadi begini Bang, kenapa saya merasa tertipu? Akhir ini saya beragama Kristen. Biar saya kasih alasannya. Oke. Jadi alasannya yang pertama begini Bang, saya pengikut Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mati dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang pada hari untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Begitu Bang? Baik. Saya tanggapi dulu ya Bang ya. Saya lanjut. Oh baik, silakan. Jadi di mana sekarang Yesus berada Bang? Di surga, begitu kan? Terus? Jadi kalau saya mengikuti Muhammad Bang, di mana yang Muhammad berada? Di kuburan Bang. Baik. Begitu. Oh itu aja alasannya. Iya Bang. Ya, itu Berarti artinya Anda imani saja berarti. Pertama gini, saya kritik dulu dari ucapan Anda. Anda mengikuti Yesus ya, yang mati di tiang salib, bangkit di hari ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Oke, 4. Pertama, beriman itu pakai akal. Orang lihat dia duduk di sebelah kanan Bapa, itu pakai teropong apa? Ya, itu bentar dulu. Itu satu yang perlu Anda kritik ya. Penulis kitab Anda melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, pakai teropong apa? Saya mau beli. Ya, yang kedua, katanya Yesus naik ke surga. Ya. Orang juga melihat surga. Itu pakai apa? Oh, yang kedua. Ya, yang kedua. Yang ketiga, kalau ukurannya Yesus itu bangkit setelah kematian, banyak selain Yesus yang bangkit. Ya. Dia mati lalu bangkit itu banyak. Di Matius 27 nomor 52. Oke, itu ayatnya. Banyak orang kudus bangkit selain Yesus. Habis itu yang keempat nih ya, dari tanggapan Anda. Dia mati menebus dosa di tiang salib. Ya, daripada Nabi Muhammad katanya dikubur. Kalau Yesus ini kan disebut Tuhan, Nabi Muhammad itu nabi. Para nabi terdahulu wajar mati, wajar wafat, kagak bangkit-bangkit. Nabi Musa kagak bangkit ya. Terus juga nabi-nabi terdahulu kagak bangkit. Itu wajar, Nabi Muhammad kagak bangkit ya, karena dia nabi. Nah, beda yang namanya Yesus Tuhan ya. Ya, Tuhan gimana mau menebus dosa, gimana mau menyelamatkan Anda, sedangkan dia sendiri kagak bisa nyelamatin dirinya. Pikir gitu, gimana mau menyelamatkan Anda? Dia yang namanya Tuhan, dituhankan oleh Kristen. Gimana mau menyelamatkan Anda, menyelamatkan Kristen, sedangkan menyelamatkan dirinya sendiri aja kagak becus. Kalau dia menyelamatkan dirinya, tidak terjadi nubuatan itu Bang. Memang nggak ada nubuatan itu. Siapa yang nubuatin? Menebus dosa pakai darah manusia. Nabi mana? Nabi mana? Tunjukkan sama saya ajaran Nabi ya dinubuatkan menebus dosa pakai darah manusia itu.
Itu udah 8 tahun saya tanyakan, nggak ada satu pendeta pun yang bisa jawab. Intinya itulah bang, yang saya imani. Ya artinya Anda imani saja bang. Ya itu tidak menjadi alasan. Tidak menjadi alasan karena semua ada bantahannya gitu. Itu dia. Dan yang ke berikutnya, umat muslim Kemukah itu ya, apa namanya, naik haji yang cium-cium batu itu. Kenapa dengan itu? Itu nggak ada diajarkan bang. Nggak ada diajarkan di Al-Quran. Oh di Al-Quran. Ya jelas kalau Hajar Aswad bukan masalah di Al-Quran. Hajar Aswad. Tapi kalaunya untuk masalah haji itu ada di Al-Quran. Ya ada semuanya dari yang dilakukan umat Islam ke Mekah itu ada perintahnya di Al-Quran. Hanya saja untuk masalah Hajar Aswad itu ada di hadis. Karena Hajar Aswad itu bukan menyembah, tapi menghormati gitu. Ya kan di situ kata Anda mencium batu, kan kayak gitu. Berarti nggak lengkap lah isi Al-Quran itu gitu bukan, bang. Karena terlalu lengkap maka dirincikan oleh hadis. Gitu. Jadi gini bang, untuk masalah mencium batu itu adalah sunnah. Mau cium batu mau kagak no problem bagi umat Islam. Kalau saya nggak mampu, duit saya ke Mekah tulak pergi gitu, pergi ke Mekah karena saya nggak ada biaya buat beli tiket pesawatnya. Apakah saya berdosa karena nggak cium batu? Enggak bang, itu hanyalah sebuah bonus gitu, sunnah kayak gitu.